wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, izin memperkenalkan diri. Saya Soiran Alapraya. Saya Erlangga Imam Maulana. Saya Riki Maulana. Saya Jiram Abdul Jabar. Saya Ramadan Sultan. Sumber hukum material adalah bagian dari hukum pidana yang berisi aturan tentang perbuatan apa yang dilarang dan juga siapa yang dapat dipidana. Sumbernya itu berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP. Yang pertama itu ada undang-undang, yang kedua ada traktat, yang ketiga ada doktrin, yang keempat ada jurisprudensi, yang kelima ada kebiasaan masyarakat atau hukum adat. Pertama ada hukum adat lama, yang kedua ada kitab hukum kuno, yang ketiga ada peraturan kolonial, yang keempat ada putusan pengadilan lama, yang kelima ada dokumen sejarah penting. Yang pertama ada buku ke-1 yang ketentuan umum, buku kedua itu ada tindak pidana, buku ketiga itu pelanggaran. Yang pertama itu buku ke-1 berisi asas legalitas, pertanggungjawaban pidana. Yang buku kedua itu tindak pidana terhadap keamanan negara, dan juga tindak pidana kesusilaan, penipuan, pencurian, kekerasan fisik. Buku ketiga itu pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran terhadap ketenangan masyarakat, pelanggaran ringan, misalnya hewan ternak masuk tanaman orang lain. Apa yang menjadikan asas legalitas sebagai pondasi hukum pidana? Yang pertama itu agar menjamin kepastian hukum, yang kedua itu mencegah kewenang-wenangan penguasa, yang ketiga itu melindungi hak asasi manusia, yang keempat ada membatasi kekuasaan hakim, yang kelima memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu pemberitahuan atau ketentuan awal yang menyatakan atau menekankan bahwa aturan yang kebijakan yang diumumkan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ke depannya dan tidak akan digunakan menilai atau menghukum tindak pidana yang telah terjadi di masa lalu. Baik, selanjutnya yaitu ada 3 fungsi: fungsi perlindungan, fungsi represif, fungsi represif. Yang pertama itu fungsi perlindungan. Fungsi utama hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang penting bagi individu atau masyarakat. Yang kedua itu fungsi preventif, yaitu berfungsi mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Yang ketiga itu fungsi represif, yaitu bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Baik, jawaban selanjutnya, tidak, asas ultimum remedian tidak dapat selalu digunakan dalam setiap penegakan hukum pidana. Baik, selanjutnya di sini ada 4 asas: asas legalitas, asas tidak pidana tanpa kesalahan, asas perdugaan tak bersalah, selanjutnya ada asas proporsionalitas. Baik, di sini saya akan menjawab soal selanjutnya. Dari konteks mereka berdua saja sudah berbeda. Yang pertama itu kata asas legalitas itu konteksnya menentukan syarat sahnya suatu perbuatan dapat dipidana. Selanjutnya, sedangkan asas personalitas itu menentukan wewenang negara untuk mengadili berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Ius punale adalah merupakan aspek objektif dari hukum pidana yang berisi keumpulan aturan tertulis tentang kejahatan dan sanksinya, serta berfokus pada substansi atau materi hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Sedangkan
ius punandi merupakan aspek subjektif dari hukum pidana yang berkaitan dengan kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana dan juga berfokus pada otoritas atau kekuasaan negara dalam penegak hukum pidana. Hukum pidana objektif adalah keseluruhan norma atau aturan hukum tentang kejahatan dan pelanggaran serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Batasan ius punandi ada 3, yaitu asas legalitas, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas. Penjelasannya yaitu asas legalitas adalah prinsip nullum delictum nulla pena sine previa lege punali. Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Hak asasi manusia adalah pelaksanaan hak menghukum oleh negara dibatasi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hukuman tidak boleh melanggar martabat kemanusiaan. Seterusnya, prinsip proporsionalitas adalah hukum harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan dan negara tidak boleh menjatuhkan hukuman yang berlebihan. Penerapan teori pemidanaan ada 4, yaitu teori absolut, teori restoratif, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut yaitu pemidanaan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Teori restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Teori relatif pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegah kejahatan. Dan teori gabungan adalah teori yang menggabungkan aspek pembalasan antara kemanfaatan serta pemidanaan sangat harus proporsional dengan kejahatan dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana serta mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka sebagai langkah awalan. Pengertian mens rea adalah unsur mental atau niat jahat dalam tindakan pidana. Ini merujuk pada keadaan pikiran pelaku saat melakukan tindakan. Prinsip dasar actus non facit reum nisi mens rea. Suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikirannya juga bersalah. Pembuktian, mens rea harus dibuktikan melampaui keraguan yang wajar, meskipun ini sering menjadi aspek yang paling menantang dalam proses peradilan. Fungsinya itu untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi secara kebetulan atau karena kecelakaan. Definisi asas teritorialitas adalah prinsip yang menetapkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tersebut tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Dasar hukumnya itu dalam KUHP Nasional Indonesia. Asas ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 yang menegaskan berlakunya hukum pidana Indonesia bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Tujuannya itu, asas ini bertujuan untuk menjamin kedaulatan hukum suatu negara di wilayah sendiri dan memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang berada di wilayah tersebut. Hukum melanggar lalu lintas dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RLAJ). Pelanggar lalu lintas dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 2 bulan dan atau denda hingga Rp500.000 tergantung jenis pelanggarannya. Contohnya itu menerobos lampu merah, melintasi trotoar atau jalur bersepeda, dan mengemudi tanpa surat izin mengemudi atau SIM. Pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan dengan korban dapat dikenai sanksi pidana lebih berat seperti penjara hingga 1 tahun dan atau denda hingga
2 juta rupiah. Tujuan hukuman ini adalah menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya serta memberikan efek jerak bagi pelanggar. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilakukan akan dikenai sanksi pidana. Pada intinya, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana. Unsur-unsurnya ada 2, yaitu 1. Unsur objektif, unsur yang berkaitan dengan terjadinya secara faktual seperti 1. Perbuatan, 2. Sifat melawan hukum, 3. Akibat, 4. Kausalitas, 5. Objek tindak pidana, 6. Kondisi tertentu. Yang kedua, unsur subjektif, unsur yang berasal dari diri pelaku seperti 1. Kesalahan, 2. Maksud atau niat, yang ketiga motif tertentu, yang keempat kemampuan bertanggung jawab. Teori kesengajaan berfokus pada pengetahuan pelaku. Menurut teori ini, seorang dianggap sengaja jika ia mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat tertentu, misal meskipun ia mungkin tidak menginginkan akibat itu. Perbandingannya yaitu pertama, teori kehendak, itu contohnya pelaku ingin akibat itu terjadi. Lalu kedua, teori pengetahuan, yang dimana pengetahuan itu lebih penting daripada niat. Yang ketiga, teori normatif, di mana menurut masyarakat tindakan tersebut patut dinilai sebagai kesengajaan. Bunyi asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Teori kausalitas ada 3. Yang pertama, teori kausalitas alamiah, di mana disebut juga teori sebab akibat murni. Lalu kedua, ada teori adequate causation, di mana sebab adalah perbuatan yang secara layak atau normal dapat menimbulkan akibat tersebut menurut akal sehat. Lalu ada teori relevansi, yaitu sebab adalah hanya perbuatan yang secara hukum dianggap relevan dalam menimbulkan akibat. Ada 3, yaitu actus reus, mens rea, dan hubungan kausalitas. Actus reus merupakan tindakan fisik, lalu mens rea itu bisa dibilang niat jahat yang merujuk pada mental atau niat seseorang. Lalu hubungan kausalitas, yaitu adanya hubungan sebab akibat.